Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan kali ini backgroundnya emang beda karena gue nyari spot rumah yang gak gema dan jauh dari hingar-bingar orang-orang yang lagi ngerayain lebaran. Iya, gue syuting ini di hari keempat lebaran. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang merayakan lebaran. Meskipun mungkin kayaknya video ini bakal telat upload karena editornya juga lebaran ya, jadi mohon maaf aja kalau misalnya beberapa ucapan kita nggak tepat waktu syuting dan waktu uploadnya. Mudah-mudahan kalian semua juga yang lagi lebaran bisa kumpul bareng keluarga, dan yang lagi liburan bisa relaksasi sejenak, bisa ikut cuti bareng sebelum nanti balik lagi kerja kayak biasa. Nah, di video kali ini seperti yang kalian baca di judulnya, kita bakal bahas kasus kelanjutan dari persidangan Amber Heard dan Johnny Depp. Untuk kalian yang baru mendengar dan belum pernah nonton atau mengikuti kasus kedua mantan suami istri ini, kalian bisa langsung klik videonya yang di sini karena ini part 2-nya supaya kalian nggak bingung. Kalau nggak nonton part pertamanya nanti kayak apa ini? Seperti yang kita ketahui, gara-gara artikel yang ditulis oleh Amber Heard di tahun 2018, Johnny Depp kehilangan pekerjaannya dan reputasinya rusak di mata publik. Dia bahkan harus kehilangan perannya di film Pirates of the Caribbean ke-6. Sebenarnya, alasan utama Johnny menuntut Amber atas pencemaran nama baik ini karena dia merasa bersalah terhadap anak-anaknya yang harus menanggung julukan yang diberikan publik kepada bapaknya sebagai seorang pelaku KDRT. Kalau misalnya dari kesaksian mantan istri Johnny yang menikah dengan Johnny selama 14 tahun, Johnny Depp gak pernah melakukan kekerasan. Begitu juga testimoni dari kedua anaknya. Tapi berbeda dengan Amber Heard yang menikah dengan Johnny Depp selama 15 bulan dan bilang ada banyak sekali atau Amber Heard mengaku selama pernikahan dia disiksa oleh Johnny Depp, mengalami kekerasan KDRT, sampai akhirnya Amber takut akan keselamatannya sendiri sampai-sampai meminta perlindungan ke hukum supaya Johnny Depp dijauhkan dari dia. Yang berarti masalahnya sangat-sangat serius. Supaya kalian gak pusing dengan apa sih yang terjadi, gue sudah merangkum semuanya, tapi memang enggak beraturan timelinenya. Karena kalau misalnya mengikuti timeline, ini bakal all over the place. Dan ternyata, kehidupan rumah tangga Johnny dan Amber yang terlihat dari luar wah di TV kayak, mesra. Di berita kelihatan baik-baik aja. Ternyata kenyataannya jauh dari kata damai. Mulai dari lempar-lemparan barang di atas balkoni, sampai Amber yang pup di atas kasur Johnny Depp karena kesel katanya. Wow, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pertama, artikel di tahun 2018 yang menjadi sumber masalah ini ternyata sengaja dipublikasikan tepat setelah Aquaman rilis. Iya, awalnya di dalam artikel yang problematik ini, Amber sebenarnya menulis lebih banyak detail dan juga katanya ada nama Johnny Depp. Tapi begitu Amber menyerahkan tulisannya, tim legal atau tim hukum Amber langsung melakukan revisi dan bilang ke Amber, kamu gak bisa ngomong kayak gini karena kamu bisa dituntut. Jadi tim legal Amber langsung mengubah beberapa kalimat, menghapus nama Johnny Depp, sampai akhirnya artikelnya selesai dan dikasih ke lembaga ACLU atau American Civil Liberties Union. Sederhananya semacam lembaga HAM. Nah, anggota lembaga HAM yang menerima hasil revisi artikel ini bilang ke Amber, kalau kamu mau artikel kamu dibaca oleh banyak orang, kayaknya kamu tetap harus memasukkan unsur-unsur selebritis yang lebih tinggi daripada kamu. Maksudnya, kasarnya nih, harus ada kayak unsur Johnny Depp-nya, biar artikel yang ditulis oleh Amber menarik perhatian publik. Jadi, anggota HAM dan tim legal Amber langsung bersama-sama merevisi kalimat di dalam artikel ini. Dibuatlah detail yang cukup jelas, dan meskipun tidak ada nama Johnny Depp di situ, yang baca pasti sudah tahu bahwa ini adalah Johnny Depp yang dimaksud di dalam artikel. Itulah asal mula artikel di tahun 2018 yang menjadi sumber dari semua masalah
sekarang. Nah, anehnya Amber sengaja merequest artikel ini supaya dipublikasikan tepat setelah film Aquaman yang dibintanginya rilis. Yang berarti kalau kita simpulkan, Amber memang pengen viral. Tapi apa modus dibalik itu? Apakah karena dia ingin supaya orang-orang lebih aware dengan yang namanya KDRT? Atau Amber punya niatan lain yang negatif? Kita nggak tahu. Apa menurut kalian? Kedua, dokter yang dibawa oleh Johnny Depp mengatakan bahwa Amber memiliki gangguan borderline personality disorder atau BPD dan histrionic personality disorder atau HPD. Sebelum masuk ke cerita dan penjelasan lebih lanjut, gue cuma mau mengingatkan bahwa tidak semua orang yang memiliki gangguan mental ini berarti memiliki perilaku yang sama dengan Amber Heard. Gangguan mental dan karakteristik seseorang itu berbeda. Jadi bukan berarti yang punya BPD atau HPD pasti tingkahnya kayak Amber Heard, enggak. Dalam kasus Amber, gangguan mental yang dia miliki memperparah kepribadian atau karakteristik Amber. Ingat ya, kepribadian dan gangguan mental adalah dua hal yang berbeda. Oke? Menurut Dr. Shannon Curry, dokter ahli psikolog yang dibawa oleh Johnny Depp untuk menjadi saksi di dalam persidangan, Amber cenderung selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa dirinya benar, memendam banyak amarah di dalam dirinya, senang menghakimi orang lain seolah-olah dia tahu bagaimana cara beretika yang benar, tapi dia sendiri nggak beretika yang benar gitu loh. Bersikap seenaknya, egois, dan merasa bumi berputar cuman untuk dirinya sendiri. Karena memiliki BPD atau borderline personality disorder, Amber memiliki mental yang tidak stabil atau kurang stabil. Ditambah lagi dengan abandonment issue yang dia miliki, yaitu ketakutan ditinggalkan oleh orang di sekitarnya, Amber seringkali merasa putus asa dan takut orang-orang pergi, sampai-sampai dia memiliki cara untuk menyakiti dirinya sendiri supaya orang-orang tidak menjauh. Tapi pada akhirnya justru apa yang dia lakukan membuat orang menjauh. Sedangkan gangguan histrionic personality disorder atau HPD membuat Amber memiliki pemikiran yang terlalu ekstrem. Kadang-kadang realiti yang dia buat di dalam otaknya itu berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya terlalu jauh, sering melebih-lebihkan apa yang terjadi, tapi di otaknya dia percaya bahwa apa yang dia rasa itu hal yang benar, hal yang sebenarnya terjadi. Dan orang dengan gangguan ini seringkali mencoba untuk menarik perhatian, mencari perhatian maksudnya. Mudah terpengaruh dan seringkali hubungannya dengan orang-orang di sekitar itu punya masalah. Biasanya gangguan ini dialami oleh orang yang pada masa kecilnya mengalami kekerasan. Tapi ini semua adalah testimoni dari dokter yang dibawa oleh Johnny Depp sebagai saksi di pengadilan. Nah, nanti ada psikolog atau psikiater lain yang bakal menjadi saksi tapi dari pihak Amber. Kita dengar aja apa yang akan dibicarakan oleh saksi dari Amber. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu foto Amber di tahun 2016 yang kemarin viral karena di sini terlihat ada memar di bagian wajahnya. Menurut keterangan Amber, memar ini diakibatkan oleh Johnny Depp yang melemparkan HP ke wajahnya sampai mukanya memar. Dan di hari kejadian ini, teman Amber langsung menelpon 911, memanggil polisi untuk datang ke kediaman mereka, yaitu di rumah Johnny Depp, sebuah penthouse di Los Angeles. Dua polisi atau petugas 911 yang waktu itu langsung datang ke lokasi begitu menerima telepon dari Amber, dari teman Amber. Nah, keduanya bersaksi di pengadilan, mereka tidak melihat ada luka apapun di wajah Amber waktu itu. Sore harinya, polisi lain datang lagi untuk mengecek keadaan. Nggak tahu kenapa ada polisi yang datang lagi. Nah, polisi yang ini punya body cam, yaitu kamera yang ditaruh di badannya untuk merekam apa yang terjadi. Bahkan rekamannya udah ditayangkan di persidangan. Nah, dari rekaman ini kelihatan rumah dalam keadaan rapi. Dan menurut si polisi, Amber menutupi mukanya. Amber kan nangis, jadi dia nggak terlalu bisa ngelihat muka Amber memar atau enggak. Tapi seinget dia nggak ngelihat ada luka apapun. Ini videonya. I don't know if she called twice or whoever called, but we just got another notification. So It must have been a mistake. we just need to come in and make sure that everybody's okay. Yeah, That they're all good. Nobody else is in here. No. Okay. The other officers came by and checked
apartment and the other apartment as well. Yeah. Okay. It must have been like a double call. Okay. Who's Amber? You? Okay. And Johnny Is definitely not here. is not here? Okay. Left probably like 2 hours. Nah, kesaksian ini diperkuat lagi oleh seorang resepsionis yang bekerja di gedung tempat Amber dan Johnny Depp tinggal. Nah, si resepsionis ini bilang dia inget banget. Sehari setelah peristiwa ini terjadi, Amber dan temannya turun ke bawah minta tolong dia nyariin anjing temannya yang hilang. Dan waktu itu, kata si resepsionis, dia nggak ngeliat Amber memar. Mukanya baik-baik aja. Nah, ini juga salah satu hal yang sempat heboh kemarin karena pengacara Amber bilang, selama Amber menjadi korban KDRT, Amber selalu menutupi luka-luka lebam di mukanya dengan make up merek Milani. Nah, waktu Milani mendengar cerita ini, maksudnya kesaksian ini, produk Milani langsung mengeluarkan statement bahwa produk yang dibilang oleh pengacara Amber dipakai oleh Amber untuk menutupi muka atau memar di wajahnya sebenarnya baru launching di tahun 2017. Sedangkan cerita tentang penyiksaan ini terjadinya di tahun 2012 sampai 2016. Yang berarti Amber berbohong. Tapi nggak tahu nih, berbohong karena beneran lupa, salah ingat, atau ketangkap basah. Nah, dengan foto memar inilah Amber mengajukan perlindungan hukum agar dijauhkan dari Johnny Depp karena dia merasa keselamatannya terancam. Tapi anehnya, ada suatu saat di mana Amber tiba-tiba memohon-mohon ke agensi Johnny untuk dipertemukan dengan Johnny secara diam-diam. Entah Mbak Amber mau ngomong apa sampai dia naik pesawat ke San Francisco cuman untuk menemui Johnny Depp. Mereka jadi ketemu tapi gak tahu ngomongin apa. Ini sih yang membuat orang banyak mempertanyakan sebenarnya Amber Heard beneran takut dengan Johnny atau enggak. Karena biasanya korban KDRT punya trauma yang membuat mereka nggak pernah mau lagi pengen ngelihat muka orang yang menyiksa mereka. Kalau dari berita-berita yang gua baca, karena mereka takut, merasa keselamatan mereka terancam, cuman lihat mukanya aja trauma. Jadi banyak nih korban KDRT yang mempertanyakan, kok Amber malah mau ketemu diam-diam sampai rela terbang, naik pesawat. Tapi ya balik lagi, kita nggak tahu Amber mau ngomongin apa. Mungkin perihalnya sangat penting. Masih di tahun yang sama, tahun 2016, sebelum Amber Heard meminta perlindungan untuk dijauhkan dari Johnny Depp, pernah ada suatu hari di mana entah kenapa dan kayak gimana di atas kasur Johnny Depp ada pup. Iya, kotoran. Nah, awalnya nih, waktu rumor ini tersebar, Amber bilang itu pup anjing. Tapi Johnny dan supirnya yang menjadi saksi tentang kejadian ini, mereka bilang itu udah pasti kotoran manusia. Kotoran manusia dan kotoran anjing itu beda. Dan akhirnya Amber mengaku bahwa itu memang kotoran dia. Tapi ada juga yang bilang itu kotoran kakaknya. Jadi gue nggak tahu itu kotoran siapa. Kenapa kita jadi ngeributin soal kotoran? Nggak tahu juga itu gimana bisa ada di situ. Apakah orang yang buang hajat memang duduk di atas kasur, atau dia ke toilet terus diambil terus Oke, kayaknya nggak usah dijelasin di video ini. Intinya, menurut Amber, kotoran ini ditaruh di situ sebagai sebuah prank. Lagi-lagi banyak korban KDRT yang bersuara. Mereka bilang, kalau Amber memang menjadi korban KDRT yang takut kepada penyiksanya, harusnya Amber nggak melakukan itu. Ibaratnya, kalau kata orang-orang atau korban-korban KDRT nih, mana mungkin mereka berani meninggalkan kotoran mereka sendiri di atas kasur orang yang mereka takuti. Supir Johnny Depp menjadi saksi semua kejadian ini. Bukan cuma kejadian ini aja guys. Amber juga pernah melempar semua barang-barang Johnny dari balkon. HP, dompet, kredit card, semua barang-barang penting dilempar oleh Amber dari balkon ke bawah. Nah, Johnny Depp dan Amber kan tinggalnya di penthouse ya, di lantai teratas bangunan 18 tingkat. Kalau gue cari di Google katanya 18 tingkat. Sampai-sampai supir Johnny Depp harus nyari ke jalanan, keliling-keliling rumah orang, ngetok-ngetok pintu, buat nyari semua barang Johnny Depp yang sudah dilempar oleh Amber dari penthouse. Poin selanjutnya, ini juga sempat kita bahas di video sebelumnya tentang harta gono gini.
Kemarin kan kita sudah tahu ya, Amber mendapatkan uang 7 juta dolar dari hasil perceraiannya. Awalnya Amber itu minta sekitar 30 juta dolar, tapi nggak dikasih, nggak dapet. Nah, setelah memenangkan 7 juta dolar ini, netizen mulai bersuara. Mereka bilang, masa baru nikah 15 bulan minta uang 7 juta dolar atau setara dengan 101 miliar rupiah? Karena dibully, Amber langsung mengeluarkan jurusnya dengan mengatakan bahwa dia akan mendonasikan setengah harta gono gininya. Nah, lembaga yang dijanjikan akan mendapatkan donasi ini ternyata mengaku uang yang dibayarkan Amber Heard baru setengah dari yang dijanjikan. Baru dibayar sekitar 1,3 juta dolar. Itu pun 500 ribu dolarnya dibayarkan oleh Elon Musk untuk Amber. Waktu lembaga menagih tagihan sisa donasi, Amber bilang dia memiliki masalah ekonomi atau masalah finansial sehingga masih belum bisa memberikan uang yang dia janjikan. Nah, kenapa Elon Musk membayarkan uang 500 ribu dolar untuk Amber Heard adalah pertanyaan lain yang mungkin akan segera terjawab karena harusnya Elon menjadi saksi yang membela Amber di persidangan selanjutnya. Kita tunggu aja. Poin terakhir yang juga penting banget untuk gue jelaskan di video ini adalah Johnny Depp juga melakukan banyak hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan sebagai seorang suami, apalagi waktu ditayangkan di pengadilan. Sangat-sangat memalukan. Bahkan Johnny sendiri mengaku dia merasa bersalah, dia merasa malu atas perbuatannya. Jadi Johnny mengirimkan beberapa SMS ke temannya tentang Amber yang menurut semua orang tidak pantas untuk diucapkan. Ada omongan dia ingin Amber, maaf gua nggak bisa nyebutin kata-kata yang terlalu sensitif karena ya peraturan dari YouTube, meskipun sering juga sih di video-video lain kelewatan. Ada juga omongan dia ingin Amber dan kata-kata tidak senonoh lainnya. Meskipun kalimat-kalimat ini katanya dialog dari film, tapi tetap aja kalimat di film dan kalimat di dunia nyata gak bisa disama-samain. Yang di film, tapi kalau diucapkan di dunia nyata rasanya kayak serem. Mungkin bagi dia ini cuma bercandaan, sesama sahabat. Tapi bagi orang lain bisa jadi sebagai ancaman. Johnny juga memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan seperti dan dicurigai ketergantungan dengan obat-obatan yang lebih keras lainnya. Johnny juga kuat minum, sering mabuk, hampir setiap malah katanya hampir setiap hari. Jadi, ya, gak ada manusia yang sempurna dan kayaknya emang hubungan Amber dan Johnny ini sama-sama toksik. Karena ada banyak banget foto, video, rekaman suara di mana Johnny Depp dalam kondisi yang tidak membanggakan, banyak orang yang mulai beranggapan apakah Amber sengaja mendokumentasikan keburukan-keburukan Johnny karena dia sudah bersiap-siap untuk membagikannya ke publik? Ini cuma dugaan orang-orang ya. Karena memang ada banyak banget foto yang seharusnya tidak difoto. Misalnya waktu Johnny lagi muntah, Johnny tidur di lantai, atau waktu Johnny berusaha untuk dirinya sendiri pakai yang seharusnya kalau misalnya Amber emang sayang dengan suaminya, kalau suaminya mau melakukan hal-hal bodoh, dia harusnya nggak kepikiran untuk ngerekam hal-hal kayak gitu. Apalagi Amber sering banget ngejelasin pakai suara. Misalnya nih, cuma rekaman suara ya, kayak Johnny kamu jangan ini ya, kamu jangan ini ya. Kayak padahal kalau Amber nggak ngomong tuh, rekaman suara itu nggak jelas. Kayak ini apa sih? Lagi ngapain sih? Gitu loh. Kalian paham kan maksud gue apa? Jadi banyak yang bilang, apakah Amber sudah merencanakan semuanya? Menikah 15 bulan hanya untuk mendapatkan harta atau mendapatkan pamor? Sulit sih untuk menentukan pendapat kita sekarang karena saksi yang bersaksi masih dari sisi Johnny semua, belum dari sisi Amber. Nah, tapi sejauh ini apa pendapat kalian? Di part selanjutnya kita pasti bakal bahas kelanjutan persidangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan, nyalain juga loncengnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like. Dan karena baterai kamera ini udah hampir habis, gue gak bisa berlama-lama. Tapi thank you banget untuk kalian udah nonton video ini. Thank you so much. See you guys in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.